Shalom, saudara-saudara yang setia mengikuti Bible Study Online CK7. Satu program yang akan menolong kita semua untuk bertumbuh mengenal Allah dan juga kehendak ilahinya. Dan melalui setiap pasal demi pasal setiap hari yang kita baca, kita bahas, ini akan membuat kita bertumbuh di dalam kerohanian kita. Sebagaimana janji dari mandat Allah kepada setiap orang percaya, mulai dari Abraham hingga saat ini, kita diberkati untuk menjadi berkat. Bukan hanya bagi orang sekeliling kita, tapi sampai kepada bangsa-bangsa. Bagaimana kita bisa menjadi berkat kepada bangsa-bangsa? Mazmur 67 yang akan kita bahas pada hari ini mengajarkan kita bahwa kita bisa menjadi berkat mulai dari doa dan nyanyian penyembahan kita, nyanyian pujian kita. Berkat yang datang dari rumah tangga atau mulai dari rumah dan akan mengalir sampai ke bangsa-bangsa. Mari saat ini saya mengundang dan mengajak kita semua, dimanapun kita berada pada saat ini, untuk kita bersyukur kepada Tuhan. Membangun keintiman kita dengan Kristus lewat pujian. Bapa, kami bersyukur kepada Engkau untuk kasih setiamu. Kami bersyukur untuk kebaikanmu. Kami bersyukur untuk firman-Mu yang Kau sediakan kepada kami sebagai makanan kami hari ini untuk tubuh rohani kami. Dan biarlah pada saat ini Engkau yang akan dipermuliakan. Haleluya. Mari angkat pujian dan syukur kita kepada Tuhan. Praise you, Jesus. Ku bersyukur sebab Kau setia. Ku memuji-Mu karena Kau sangat baik. Mulialah nama-Mu, ku tinggikan, ku agungkan selama hidupku. Benar. Ku bersyukur sebab Kau setia. Ku memuji-Mu karena Kau sangat baik. Mulialah nama-Mu, ku tinggikan,
kasih setia, untuk berkat yang telah Kau sediakan, untuk panggilan-Mu. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur. Terima kasih Tuhan. Kiara lama syakara lama
menaikkan syukur kami kepada Engkau Tuhan. Dan biarlah ini menjadi satu ajakan kepada setiap kami bersyukur kepada Tuhan yang menjadi sumber kehidupan kami, perlindungan dan kota benteng kami. Mari Roh Kudus, Engkau yang akan menyingkap kepada kami kebenaran dan memberikan kepada kami pemahaman, dan di atasnya kami bisa beroleh anugerah untuk melakukan firman-Mu dan nama-Mu dipermuliakan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa. Amin. Mazmur 67 di dalam terjemahan baru kedua diberi judul Ajakan Bersyukur Atas Berkat Tuhan. Kalau dalam terjemahan baru 1 dikatakan nyanyian syukur karena segala berkat Allah. Saya lebih sepakat dengan terjemahan baru 2 ini karena sebenarnya Mazmur 67 merupakan sebuah nyanyian misi. Sebuah nyanyian untuk mengajak bangsa-bangsa memuji dan bersyukur kepada Allah Israel. Mazmur ini berbentuk lagu dengan permainan kecapi sebagai pengiringnya. Dan ini ditujukan sebagai nasihat, sebagai ajakan kepada bangsa-bangsa untuk memuji Tuhan. Dan penulis Mazmur ini tidak dikenal, artinya dia tidak menunjukkan siapa dia, tetapi temanya mirip dengan Mazmur 66, yaitu bersyukur atas perbuatan dahsyat Allah. Lagu ini adalah lagu doa, atau bisa menjadi sebuah doa dan pujian penutup, atau biasa kita kenal sebagai doksologi, yaitu doa berkat di akhir ibadah yang luar biasa. Dan karena ini juga dinyanyikan oleh orang-orang Israel setelah menyelesaikan sabat mereka. Jadi ini dikatakan sebagai sebuah doksologi, nyanyian pujian di akhir ibadah. Kalau kita biasanya setelah doa penutup, kita ada lagu untuk menutup ibadah kita sebagai lagu berkat, dan itu penting. Itu sebabnya saudara-saudara sekalian, kalau kita beribadah jangan pulang sebelum doa berkat, karena itu menjadi sebuah pujian penutup dan sebuah pujian pengagungan. Dan setiap surat-surat Rasul Paulus atau bahkan mungkin Yakobus ditutup dengan sebuah doksologi, sebuah pujian penutup. Dan sarjana Alkitab Perjanjian Lama yaitu De Litz mengatakan bahwa nyanyian Mazmur 67 ini juga dikenal sebagai nyanyian syukur panen. Kenapa? Karena nyanyian ini dinyanyikan juga menjelang panen antara Paskah ke Pantekosta. Kalau kita melihat Mazmur ini dimulai dari rumah. Karena dari ayat 2 yang merupakan doa berkat rumah tangga yang menggema dari doa Harun, yaitu dikatakan ucapan berkat imam dalam Bilangan 6 ayat 24 sampai dengan 26. Coba kita lihat ayat 2 ini. Kiranya Allah mengasihani kita dan memberkati kita. Kiranya Ia menyinari kita dengan wajahnya. Ini saya katakan gema dari doa Imam Harun. Di dalam Bilangan 6 dikatakan, Tuhan Yahweh memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Jadi kita bisa melihat nyanyian ini dikatakan nyanyian penutup di dalam setiap ibadah rumah tangga kalau mereka mengakhiri sabat. Jadi nyanyian doa setiap rumah tangga di Israel. Nyanyian ini mengingatkan setiap umat Tuhan bahwa tujuan kita diberkati, disertai, hidup melimpah dalam kemurahan dan anugerah Tuhan agar setiap bangsa-bangsa yang belum mengenal Allah bisa mendengar,
mampu melihat dan menyaksikan jalan-jalan Tuhan, dan karya keselamatan Allah melalui Kristus Yesus bisa dikenal oleh bangsa-bangsa. Dan inilah yang menjadi mandat serta janji Allah kepada Abraham di dalam Kejadian 12 ayat 1-3. Bahwa Allah akan memberkati Abraham, Allah melindungi, mereka yang mengutuk Abraham akan dikutuk. Tapi juga Tuhan memperluas wilayah teritorial mereka. Tetapi dikatakan bahwa olehmu, oleh keluargamu, seluruh keluarga-keluarga, seluruh bangsa-bangsa akan beroleh berkat. Jadi kita bisa melihat ada berkat pribadi, ada berkat nasional, tetapi ada berkat universal. Ya, ada Tuhan memakai keluarga ini untuk sampai menjadi berkat ke bangsa-bangsa. Kalau di dalam masa perjanjian lama, bangsa-bangsa itu datang ke Yerusalem. Kita melihat bahwa kenapa Yerusalem itu begitu megah dengan bait sucinya. Ini menjadi tanda ajaib. Orang-orang datang. Orang-orang mencari hikmat. Orang-orang mau bertemu dengan Tuhan. Dan Tuhan membuka pintu bait suci itu untuk bangsa-bangsa. Makanya ada bagian untuk bangsa-bangsa yang bukan orang Yahudi. Ada masuk ke dalam bait suci itu. Tetapi sebenarnya tujuan Allah yang terutama bukan untuk mereka datang, tetapi untuk membuat bangsa Israel keluar dan menjadi berkat. Tetapi apa yang kita tahu bahwa selama ini mereka menutup diri dan merasa bahwa mereka yang paling superior sehingga orang harus datang. Tetapi sebenarnya kita tahu berkali-kali Tuhan mengingatkan mereka. Sampai kemudian Tuhan harus membuat mereka oleh karena kejahatan dan kegagalan bangsa Israel. Mereka dibuang. Mereka diserakkan. Itu yang kita kenal sebagai diaspora. Dia diserakkan ke seluruh bangsa-bangsa. Terpaksa. Tetapi disitulah kemudian orang-orang mulai mengenal pengajaran dari Torah itu. Sebagai contoh, Homer lalu kemudian berkembang menjadi para filsuf-filsuf Yunani. Belajar tentang bertanya itu datangnya dari orang-orang Yahudi. Orang Yahudi sejak kecil diajar untuk bertanya. Belajar untuk memiliki critical thinking. Bukan critical spirit. Jadi ada bedanya antara roh kritik yang suka mengkritik, nyinyir, tidak puas. Dengan dengan pikiran yang kritis. Yaitu pikiran yang bertanya. Setiap anak-anak ditanya. Waktu mereka dalam malam Paskah selalu mereka bertanya, mengapa kami mesti makan seperti ini? Mengapa? Lalu kemudian orang tuanya akan mulai menceritakan apa yang terjadi pada peristiwa Paskah itu. Dan mereka terus bertanya sehingga kemudian kita tahu kenapa bangsa-bangsa itu belajar dari orang-orang Israel. Kenapa begitu banyak para penemu-penemu, ahli-ahli, orang-orang pintar itu adalah orang yang berlatar belakang Yahudi. Karena mereka sejak kecil bukan diindoktrinasi tetapi berpikir, mengelola apa yang ada di dalam pikiran mereka. Dan saudara-saudara, hal yang sama dengan kita sekarang. Iman kita itu didasarkan juga kepada pengetahuan. Kita tidak boleh mengabaikan pikiran kita. Tetapi kita perlu menundukkan pikiran kita di bawah ketaatan Kristus. Akan tetapi jangan kita malas menggunakan pikiran kita. Jangan kita mau menjadi orang Kristen yang cuman dicekokin, di spoon feed. Tapi mari kita berpikir. Itu sebabnya kenapa kita ada Bible study seperti ini. Karena kita diajak untuk berpikir, untuk mengamati, untuk melihat, memperhatikan, lalu memahami. Dan di atas itulah iman kita bertumbuh dan mengenal kehendak Allah dengan benar. Nah, jadi kalau dulu orang-orang itu datang ke Israel dan ternyata di dalam perjanjian baru ini masih berlanjut mindset seperti ini. Di dalam Kisah Rasul 1 sampai 7 setelah Pantekosta, kuasa rohani itu turun dan tercurah kepada gereja. Gereja berkembang begitu pesat. Dari 3.000 sampai 5.000 dan seterusnya.
Tetapi walaupun gereja mengalami berkat rohani dan kuasa Roh Kudus, mereka hanya terfokus kepada orang-orang Yahudi. Tetap di Yerusalem terus. Mereka hanya melayani orang-orang Yahudi, walaupun ada orang Yahudi yang berbahasa Yunani tetapi tetap orang Yahudi. Dan hanya di Yerusalem sampai, saudara lihat, karena Kisah Rasul 1 ayat 8 itu adalah tema Kisah Rasul yang mana memberikan kepada kita pola persebaran Injil dari Yerusalem ke seluruh Yudea sampai Samaria dan ke ujung-ujung bumi. Tetapi 7 pasal pertama mereka hanya numplek-plek di Yerusalem. Tetapi kemudian dengan adanya Stefanus yang dianiaya dan mati terbunuh, martir pertama gereja Perjanjian Baru, maka apa yang terjadi? Sejak itu dikatakan di dalam Kisah Rasul 8 ayat 1, mereka mulai tersebar ke seluruh Yudea. Bahkan kemudian kita tahu kisah bagaimana Filipus pergi sampai juga ke Samaria, bertemu dengan orang-orang Sida-Sida Ethiopia, dan Injil itu dibawa sampai ke Ethiopia. Kita tahu kemudian nanti Cornelius bertobat dan seterusnya. Tuhan memaksa bangsa Israel, gereja, untuk pergi dan memberitakan Injil kepada bangsa-bangsa. Dan mandat itu belum berubah sampai sekarang. Komitmen kita kepada amanat agung untuk menjadikan segala bangsa murid Kristus terus menggema dan menjadi komitmen utama kita dan gereja. Kita harus menuntaskan amanat agung Tuhan Yesus Kristus. Nah, kembali kepada Mazmur 67 ini. Apa yang harus kita doakan? Karena dikatakan bahwa setelah kita berdoa untuk berkat, tujuannya agar jalan-jalan Tuhan itu dikenal. Agar bangsa-bangsa bersyukur. Agar kiranya suku-suku bangsa bersuka cita, bersorak-sorai karena keadilan Tuhan. Karena kiranya bangsa-bangsa memuji Tuhan. Kiranya bangsa-bangsa semua memuji Tuhan. Dan kita tahu bahwa nanti ini tergenapi di dalam Wahyu, di mana dikatakan semua bangsa, suku, kaum, bahasa berdiri di hadapan takhta Anak Domba. Nah, mereka berbaju putih artinya mereka ditebus, mereka telah disucikan, mereka dikuduskan, dan mereka berseru kepada Tuhan, keselamatan hanya bagi Allah. Jadi saudara, ini adalah rencana Allah yang tidak pernah berubah. Perjanjian Lama memberikan benih kepada kita, tapi kemudian penggenapannya di Perjanjian Baru dan pemenuhan utamanya nanti adalah di dalam ketika kita berada di dalam kekekalan di kerajaan Yesus Kristus. Nah, apa yang harus kita doakan? Ada 3 hal yang kita doakan berdasarkan Mazmur 67 ini. Yang pertama, kita berdoa agar Tuhan memberkati kita dan memakai kita sebagai kesaksian kepada bangsa dan kepada orang-orang yang belum mengenal Kristus. Ayat 2 dan 7 serta 8 merupakan alasan kita diberkati. Ya, kiranya Allah mengasihani kita dan memberkati kita. Kiranya Ia menyinari kita dengan wajahnya. Lalu kemudian ayat 7-8 bahwa Tuhan memberi hasilnya. Tanah yang memberi hasilnya, Allah kita memberkati kita. Kiranya Allah tetap memberkati kita agar seluruh ujung bumi takut kepadanya. Jadi itu alasan kita diberkati agar seluruh ujung bumi itu takut. Takut di sini artinya hormat. Fokus kepada Allah dan memberkati bangsa-bangsa ini sehingga mereka datang kepada Tuhan. Nah, ketika orang yang belum mengenal Tuhan menyaksikan bagaimana saudara sebagai orang yang setia kepada Tuhan itu dilimpahi kemurahan Tuhan pada hidup saudara, pada usaha, pekerjaan, bisnis, memberkati saudara secara material, bahkan ketika seluruh dunia berada dalam kondisi paceklik seperti pandemi kemarin, maka kita melihat ada orang-orang percaya yang sungguh diberkati. Satu kali saya bertemu dengan satu orang yang selama paceklik justru dia mengalami omset penjualan yang begitu besar yang belum pernah ada. Dan dia katakan,
Rahasianya cuma satu, Pak, kemurahan Tuhan. Dan setelah itu orang begitu banyak datang dan mengenal produk yang dia hasilkan. Hampir lebih dari 4,5 juta orang menyaksikan tayangannya. Sederhana sekali. Kenapa? Karena kemurahan Tuhan. Karena kerendahan hati untuk berseru kepada Tuhan. Dan itu menarik perhatian orang. Jadi saudara-saudara, alasan kita diberkati bukan untuk kita itu jadi duniawi atau hidupnya bersenang-senang. Tapi justru untuk memberikan kepada kita kesempatan memberitakan kabar baik. Karena alasan Tuhan memberkati tuaian kita, memberikan kita tuaian melimpah untuk mengajak bangsa-bangsa datang kepada Tuhan. Doa kita, Tuhan berkati aku melimpah-limpah supaya aku bisa menjadi berkat kepada bangsa lain. Yang kedua, marilah kita berdoa agar Tuhan melalui hidup kita menuntun bangsa-bangsa bertemu dengan Kristus. Atau juga mungkin kita berdoa supaya Tuhan, orang-orang yang saya kenal, yang jauh, mungkin itu adalah keluarga saudara yang jauh di luar kota atau di luar negeri, berdoa supaya mereka bertemu dengan orang-orang percaya, orang-orang Kristen. Lalu kemudian memberitahukan jalan-jalan keselamatan kepada mereka. Contohnya kita tahu ketika Sida-sida Ethiopia itu dalam perjalanannya dia baca kitab suci perjanjian lama tapi dia nggak ngerti. Dan Tuhan mengutus Filipus yang baru saja selesai KKR. Dia tidak tinggal di sana untuk berleha-leha. Dia pergi dan kemudian dia melihat dan memberitakan Injil kepada pejabat bendahara itu, orang kepercayaan Ratu Sheba itu, untuk membawa Injil. Dan kita tahu kemudian sekarang bahwa salah satu negara atau bangsa tertua yang mendengar Injil adalah Ethiopia. Mereka disebut sebagai the Black Jews, orang-orang Yahudi hitam. Karena mereka memiliki dan membawa dasar kekristenan awal. Itu karena sida-sida Ethiopia itu mengenal Injil. Lalu kita lihat juga ketika Cornelius orang Italia itu di dalam Kisah Rasul 10 sedang berdoa. Karena dia juga dermanya, bantuannya secara keuangan kepada gereja. Walaupun dia belum orang percaya. Tapi justru lewat itu Tuhan mempertemukan Cornelius dan seisi rumahnya dengan Petrus. Dan itulah mulai satu KKR besar. Karena di rumah orang-orang Romawi bukan cuma ayah, istri, anak-anak. Di situ ada budak. Di situ ada para pekerja. Di situ ada pengikut-pengikutnya. Di situ ada para supporter politik. Jadi rumahnya seorang pejabat seperti Cornelius itu banyak orangnya. Bisa lebih dari 10-20 orang. Jadi bayangkan ketika Tuhan menaruh hati kepada Cornelius untuk mencari Tuhan. Lalu Petrus dengan keberaniannya, walaupun dia tahu bahwa mengunjungi rumah orang non-Yahudi itu istilahnya tidak kosher, tidak halal. Karena banyak hal-hal di mana mereka melakukan sesuatu yang bertentangan dengan hukum Taurat. Tetapi dengan penglihatan tentang makanan-makanan najis itu, Tuhan mau mengatakan, pergi kamu ke sana. Apa yang Tuhan katakan suci adalah suci. Apanya? Bukan makanannya. Tetapi orang-orang yang saat itu sedang menunggu untuk diberitakan keselamatan. Jadi saudara-saudara, berdoalah supaya Roh Kudus memakai, mempertemukan orang-orang yang kita sedang doakan itu untuk bertemu dengan orang percaya. Saya tahu waktu saya mendoakan adik saya yang jauh di luar kota. Dan saya berdoa dan saya bilang, Tuhan pertemukan dia dengan orang yang mengasihi Tuhan. Dan kemudian apa yang terjadi pada waktu dia sedang mengalami keadaan krisis dalam hidupnya. Dia bertemu dengan seorang anak muda. Dan dia memberitakan Injil. Dan itu pertama sekali saya mengenal Injil. Nah saudara-saudara, saya jauh tetap memberitakan Injil, mendoakan dia. Tetapi perlu ada orang yang bertemu dan mengajak dia, menuntun dia kepada Kristus.
Tuhan akan pakai orang-orang percaya yang mengasihi Tuhan juga. Dan yang terakhir, bahwa bukan saja kita berdoa supaya kita diberkati, bukan saja kita berdoa supaya Tuhan juga memakai orang-orang bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah ini dituntun kepada jalan Tuhan dengan bertemu orang-orang percaya di seluruh dunia. Yang ketiga, bahwa kita berdoa agar nyanyian pujian yang kita nyanyikan itu menjadi alat Roh Kudus, membangkitkan kerinduan kepada orang-orang atau bangsa-bangsa yang belum mengenal Allah untuk mencari Tuhan. Kita tahu dengan komposisi-komposisi para pengarang penulis lagu yang memiliki mutu yang baik, untuk kemudian mereka menuliskan firman, perkataan Tuhan, atau mungkin ide yang datang dari Roh Kudus untuk mengajak orang menyadari akan nilai-nilai kehidupan. Saya satu kali melihat anak saya menulis lagu, dan lagu itu dia dapat pada waktu dia sedang berdoa dan membaca Mazmur. Saudara-saudara, Mazmur ini kan lagu, puisi-puisi indah. Dan kita tahu begitu banyak orang-orang yang menyadari. Selalu satu contoh, ada orang yang mengatakan, oh saya baru tahu ternyata lagu Boney M itu, By the River of Babylon itu, ternyata itu exactly adalah firman Tuhan. Nah ini kadang-kadang orang gak ngerti, tapi itu lagu menjadi populer sekali. By the River of Babylon, di tepi sungai Babylon, kami melihat, kami duduk dan kami meratapi. Tapi saudara lihat, itu menjadi nyanyian seluruh dunia. Dan kita tahu bahwa itu adalah kutipan firman Tuhan yang pas. Jadi mari kita mau mengajak bahwa orang-orang akan datang lewat pujian, lewat nyanyian, lewat syukur kita. Dan doakan setiap puji-pujian, setiap lagu-lagu yang ditayangkan, yang diperdengarkan, itu menjadi alat pengundang orang-orang datang dan mendekat kepada Tuhan. Sebagai penutup, saudara-saudara, ketika bangsa atau orang-orang yang mengenal Yesus Kristus melihat karya keselamatan Tuhan, melihat orang-orang benar itu diberkati, bangsa-bangsa yang belum mengenal Tuhan melihat pertolongan Tuhan kepada orang-orang benar, peristiwa itu akan mencondongkan hati mereka kepada Tuhan. Akan membuat mereka bilang, kok bisa ya? Apa yang membuat mereka bisa ditolong? Apa yang membuat mereka bisa mengalami mujizat? Karena kita tahu bahwa pertolongan Tuhan, mujizat itu seperti gong, seperti lonceng, seperti sebuah pengumuman kepada orang untuk mengatakan, lihat, Tuhan berkarya atas orang-orang seperti ini. Lalu mereka mulai melihat perbedaannya dengan hidup mereka. Lalu mereka mulai bertanya-tanya. Nah disinilah kita perlu siap. Ketika mereka bertanya, meminta pertanggungjawaban iman kita. Dengan mengatakan, bagaimana engkau bisa percaya kepada Yesus? Kenapa kamu percaya kepada Yesus? Apakah saudara siap? Itu sebabnya kita mempelajari firman. Supaya kita tahu kenapa kita percaya kepada Tuhan. Bukan karena kata pendeta, bukan. Karena kita tahu firman. Setiap orang harus bertanggung jawab memberikan kabar keselamatan. Alkitab berkata, siap sedialah, baik atau tidak baik waktunya, untuk memberikan pertanggungjawaban terhadap imanmu. Terhadap apa yang kita percayai. Mereka sedang menunggu jawaban itu. Dan bila itu datang kepada saudara, mungkin di kantor, mungkin di arisan, mungkin di sekolah, mungkin di tempat-tempat bisnis, atau ketika kita duduk-duduk bersama-sama dan dia tanya, kenapa sih Anda jadi orang Kristen? Kenapa sih kamu mesti ke gereja? Kenapa sih kamu aktif banget? Kenapa sih kamu baca firman? Dan kita bisa mengatakan apa yang menjadi jawaban untuk menuntun mereka kepada jalan keselamatan. Kiranya doa yang kita naikkan setiap hari dari rumah kita, kelihatannya kecil, tetapi doa itu harus menjangkau bangsa-bangsa. Ajar anak-anak kita untuk berdoa kepada
orang lain di luar daripada sekedar lingkaran yang mereka kenal. Ayah ibunya, saudara-saudaranya. Tapi lebih dari itu. Diajar untuk mendengar, berdoa untuk kota, berdoa untuk bangsa, berdoa untuk bangsa-bangsa lain. Berdoa untuk peristiwa-peristiwa yang terjadi sekitar kita. Ini membangkitkan kepedulian mereka. Agar kemudian mereka mengatakan, Tuhan berkatilah kami. Sehingga kami bisa menjadi penyalur berkat kepada banyak orang. Dan bangsa-bangsa mengenal Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa, kami berdoa pada saat ini kepada setiap kami yang mendengar. Biarlah kiranya ini menjadi kesadaran baru. Kami datang berdoa dan diberkati. Tapi kami juga sadar akan mandat Abraham. Mandat Injil. Untuk kami pergi dan menuntaskan amanat agung Yesus Kristus. Mulai dari doa-doa yang kami naikkan di rumah kami Tuhan. Dari rumah kami kepada seluruh bangsa-bangsa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan yang memberkati engkau dan Tuhan yang melindungi engkau. Tuhan akan membuat wajahnya senantiasa bersinar atas engkau dan memberikan engkau kasih karunia-Nya. Tuhan menghadapkan wajahnya dan memberikan engkau damai sejahteranya. Kasih karunia dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan kita Yesus Kristus, persekutuan yang indah, erat dan manis dengan Roh Kudus menyertai engkau dari hari ini sampai Tuhan Yesus Kristus datang menjemput kita di awan kemuliaan, membawa kita memerintah hingga kerajaan kekalnya. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.